Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Fajar dengan NIM S1A123075 dengan prodi Teknik Sipil Umum. Di sini saya akan membahas sedikit hal-hal yang berhubungan dengan infrastruktur. Berikut pembahasannya. Infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur meliputi segala fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari manusia, seperti jalan raya, jembatan, gedung, jaringan komunikasi, dan sistem air bersih. Jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, jembatan, dan bandara yang mendukung mobilitas manusia dan barang. Yang kedua, infrastruktur air bersih, termasuk sistem penyediaan air bersih dan pengolahan limbah. Yang ketiga, infrastruktur energi, meliputi pembangkit listrik, jaringan kelistrikan, dan sumber daya energi lainnya. Yang keempat, infrastruktur komunikasi, mencakup jaringan telekomunikasi, termasuk internet dan telepon. Tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama, ada biaya. Pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang besar dan dapat menjadi beban keuangan bagi pemerintah. Yang kedua, pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan infrastruktur merupakan tantangan untuk memastikan kelangsungan dan keandalannya. Yang ketiga, perencanaan efektif. Membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama, perencanaan dan regulasi. Pemerintah mengatur dan merencanakan pembangunan infrastruktur serta menciptakan regulasi untuk mengatur aspek teknis dan keamanannya. Yang kedua, pendanaan dan investasi. Pemerintah bertanggung jawab dalam mencari sumber pendanaan dan menarik investasi baik dari sektor publik maupun swasta. Yang ketiga, pengawasan dan pemeliharaan. Pemerintah memantau dan mengawasi pembangunan infrastruktur serta menjaga agar fasilitas tetap terpelihara dengan baik. Investasi dalam infrastruktur. Yang pertama, manfaat jangka panjang. Investasi dalam infrastruktur memberikan manfaat jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, potensi keuntungan. Investor dapat memperoleh keuntungan dari pembangunan infrastruktur melalui pendapatan yang dihasilkan setelah proyek selesai. Yang ketiga, kolaborasi publik dan swasta. Investasi dalam infrastruktur saling melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan. Dampak positif dari pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Keberlanjutan lingkungan, pengembangan infrastruktur hijau dan penggunaan energi terbarukan dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Mobilitas dan kualitas hidup. Infrastruktur transportasi yang berkualitas dan terjangkau dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan kualitas hidup mereka. Kesimpulannya, infrastruktur adalah tulang punggung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan membawa abundansi identifikal di sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Peran pemerintah dan sinergi dengan sektor swasta adalah kunci dalam mencapai hasil yang optimal. Dan pastinya, dengan adanya pembangunan infrastruktur, kehidupan masyarakat semakin terjamin dan angka kemiskinan di Indonesia semakin menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap saya juga bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depannya. Saya Niko Fajar, sekian dan terima kasih.